Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Oke, untuk video kali ini saya akan tunjukkan 9 bulan setelah pangkas tipe 4 ya. Waktu itu tanggal 12 Maret 2021 kita lakukan pemangkasan ya, pemangkasan peremajaan total dengan ya benar-benar pemangkasan peremajaan total. Sebelumnya juga kita lakukan pemangkasan akar tipe keempat. Jadi setelah pemangkasan akar tipe keempat, kurang lebih waktu itu 1,5 bulan hingga 2 bulan kemudian kita lakukan pemangkasan peremajaan total ya. Pada tanggal 12 Maret 2021, sekarang tanggal 13 Januari 2022. Jadi kalau dihitung sudah 9 bulan ya. Ini sebenarnya sudah buah kedua teman-teman ya. Buah pertama kan kurang banyak, sedikit. Jadi sebagian kubuahkan, sebagian juga tidak. Jadi kita buahkan hanya sedikit karena kita lihat dari batangnya waktu itu masih kurang bagus. Jadi ini yang buah kedua kita akan tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan waktu itu juga, tunjukkan sini, dua-duanya tunjukkan. Waktu itu kita lakukan, yang satu kita lakukan ini ya, teori fokus nutrisi, yaitu teori langsung pemilihan 1,5 bulan setelah pasca pangkas. Setelah pemangkasan langsung kita lakukan pemilihan pemilihan cabang agar karbohidrat fokus ke cabang yang kita tinggalkan gitu ya. Nah yang sebelah ini, yang sebelah kita waktu itu kita tidak lakukan pengurangan cabang ya. Jadi kita biarkan aja banyak di sini. Sudah beberapa bulan baru kita lakukan pengurangan cabang gitu ya, pencabutan cabang gitu. Jadi kita bandingkan ya, coba kita bandingkan. Jadi nanti mungkin akan saya taruh di playlist ya, di playlist dari pemangkasan akar, setelah itu pemangkasan batang, setelah itu pengurangan. Yang ini langsung kita kurangi cabangnya, kita sisain 2 atau 3. Yang ini enggak, kita biarkan banyak. Akhirnya nutrisi atau karbohidrat yang berada di batang ini tersebar ke seluruh cabang kecil-kecil itu, jadi enggak maksimal. Jadi seperti ini hasilnya, kita lihat hasilnya tuh. Nah seperti ini hasilnya tuh. Buahnya hanya sedikit, terus cabangnya juga dia nggak bagus, ada yang nih jelek nih. Nah seperti ini tuh ya, karena itu tadi. Jadi kesalahan daripada ini ada contoh aja ya. Waktu itu hanya aku bikin contoh, yang satu tidak menggunakan teori fokus nutrisi, teori pengurangan cabang, pengurangan waktu itu ya, pengurangan tunas sejak dini. Yang ini kita lakukan pengurangan tunas sejak dini. Kita lihatkan tuh. Nah, buahnya juga ini padahal ini sering kering teman-teman ya, sering telat penyiraman gitu ya, karena sibuk kita. Nah kita tunjukkan ya, tuh. Buahnya juga bagus tuh. Nah kita tunjukkan ya, kita tunjukkan saja ya teman-teman ya. Tuh
Lihat. Jadi pengaruh teman-teman ya. Jadi sangat pengaruh ya. Tuh. Sangat pengaruh apabila kita tuh sana lihat, nggak usah semua teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Oh, yang bawah itu dipatok ayam teman-teman tuh. Kepatok ayam tuh. Tuh seperti ini. Lihat. Oh. Lihat seperti ini. Nah, kita tunjukkan tuh. Kualitasnya seperti ini teman-teman. Kalau makanya sebenarnya kalau jambu air itu sudah ini teman-teman, sudah waktunya panen. Kita lihatkan tuh. Waktunya pangkas itu wajib dipangkas teman-teman ya. Jadi supaya kembali pulih lagi loh seperti ini. Tuh. Ini kalau orang tahu, kalau petani jambu asli, orang tahu pasti tahu ini bagaimana rasanya. Saya nggak perlu ngomong. Bagi teman-teman yang tahu ini ya, tahu jambu air. Nah, kita kembali ke sini. Ini yang dilakukan pemilihan tunas sejak dini ya. Jadi tunasnya juga banyak ya. Tunasnya bisa bonsor gitu, kayak gini, bisa agak panjang. Tapi kita lihat ini. Tuh. Tuh lihat. Tetapi walaupun ini tunasnya kurang bongsor, untuk buahnya masih bagus teman-teman ya. Buahnya masih bagus. Masih kualitasnya masih lumayan tinggi loh. Tuh. Masih lumayan lah. Cuma karena kita pengurangan ini nggak kita lakukan pengurangan tunas. Susah sekali aku ngomong pengurangan tunas sejak dini ya, jadi seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman, kita lihat. Kayak gini. Ini juga kita lakukan pengurangan tunas sejak dini teman-teman ya. Tuh. Nah kalau agak tinggi kayak gini nih, ini langsung kita pilih nih, mana yang ini, lihat nih. Langsung kita buang nih. Ini yang mana? Kalau memang ini backup, buang nih. Nah lihat nih, ini kan sudah agak kecoklatan nih. Kalau memang mau kita pecah ke sini, ini tinggal potong gini teman-teman. Tuh. Nih. Nah, tuh. Lihat tuh. Ini yang diambil ini teman-teman tuh. Kalau memang ini mau dipecah, kita lihat. Ini pengurangan sejak dini teman-teman. Makanya dia bagus. Ke samping. Tuh. Ini pengurangan sejak dini, ini tinggal potong aja teman kayak gini teman-teman ya. Tuh, lihat. Kita carikan seperti ini. Ini nanti kita lakukan penyemprotan ini ya, teman-teman. Seperti ini. Seperti itu. Tuh. Bergantung mau seberapa tingginya kita yang ngatur teman-teman ya. Ini kita lakukan pemangkasan sejak dini. Jadi seperti ini. Jadi subur teman-teman ya. Ini kalau mau diapain ini kan terserah teman-teman nih. Kalau mau dibikin lurus ke atas boleh di sini, nanti dipotong di sini. Kalau sudah agak tua potong di sini. Tapi kalau mau ini terlalu rendah teman-teman ya, terlalu rendah menurut saya, biarkan aja lah, biarkan dulu. Nah seperti ini. Ini sudah bagus nih. Ini bagus nih gini. Potong di sini. Ini banyak ini teman-teman ya, banyak kutu kebul. Teman-teman ada yang ini, mungkin ada yang nggak bisa membasmi kutu kebul. Nanti kita coba ya, kita akan videokan bagaimana membasmi kutu kebul. Oke, tunjukkan lagi. Tuh, tunjukkan yang kurang ini, yang tidak dilakukan pemangkasan lagi. Pemilihan tunas sejak dini ya, kayak gini nih. Beda dengan sana tuh. Tuh. Beda toh. Beda kan?
buahnya sampai bergantung-gantung nih teman-teman loh. Nah ini ada yang dipetik teman-teman loh, ada yang kita petik. Sebenarnya ini saya pernah bilang waktu itu biasanya di tunas ketiga. Di tunas ketiga kalau kondisinya bagus itu sudah bisa dibuahkan kurang lebih 5 bulan. Paling cepat itu 4 sampai 5 bulan sudah paling cepat itu sudah. Biasanya kalau yang ini teman-teman ini kita buahkan di 6 bulan. Di 6 bulan kita buahkan, di 9 bulan kita sudah panen gitu ya. Jadi kurang lebih 6 bulan dari pasca pangkas, betul kan 6 bulan. Maret ya, dari Maret tanggal 12, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya benar, Desember, Januari. Jadi Januari 10 ini kan sudah panen teman-teman. Ada yang kita petiki sebenarnya. Jadi untuk awalan sebenarnya kemarin yang awalan cuma nggak banyak, ini yang kedua baru banyak gitu ya. Ya kurang lebih di situ di 5 sampai 6 bulan itu sudah bisa dibuahkan kalau ini ya pemangkasan permajaan total ya. Di pot itu lebih cepat teman-teman. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Ada ini ya, ada efek yang jelek kalau kita pangkas nggak langsung kita kurangi gitu teman-teman. Nggak langsung kita tunasnya itu nggak langsung kita pilih gitu loh. Itu akan efeknya akan seperti ini. Bedanya ini dengan ini ya jauh sekali. Ini bisa panjang-panjang ini, panjang-panjang. Buahnya banyak. Ini, nih ada yang kering tuh, ada yang kering. Ya itu, ini masalahnya seperti ini. Ya itu sebagai pelajaran teman-teman ya. Karena memang ini kita sengaja. Waktu itu kan saya kalau nggak kita contohkan kan nggak tahu efeknya. Jadi pemangkasan itu juga ada aturannya teman-teman. Nanti kita ini juga lah, kita ajarkan pemangkasan yang baik itu, yang tidak boleh dilakukan itu bagaimana, itu ada teman-teman. Jadi pemangkasan itu ada, larangan untuk pemangkasan itu ada. Oke, itu aja teman-teman ya. Sementara sudah jelas bahwa pengurangan tunas sejak dini itu kurang lebih 1 bulan hingga 1,5 bulan itu langsung harus dikurangi pasca pangkas. Langsung kita pilih, itu yang paling benar. Jangan tunggu-tunggu nangi, tunggu lagi. Jadi itu akan mengakibatkan ya kayak gini nih. Akhirnya jelek. Itu. Ini sengaja sih teman-teman ya. Dulu kan memang sengaja saya contohkan. Kita teman-teman lihatlah ini video saya yang terdahulu. Nanti akan tahu awalnya gitu ya. Setelah pangkas yang satu nggak kukurangi, yang satu kukurangi, yang satu nggak kubiarkan gitu ya. Jadi kita hanya tunjukkan efeknya aja supaya teman-teman tahu gitu aja. Sebenarnya salah seperti ini. Oke, itu aja ya sementara ya dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan sedikit bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.